Bahkan adiknya itu berani nekat melompat dari punggung kuda hanya untuk mengambil golek kayu tersebut. Panji Ketawang segera melompat dari punggung kudanya. Sementara itu Ayu Wandira sudah kembali mendekap golek kayunya. Bocah simping, apa yang kau lakukan ini, ha? Anak geblek. Aku mau mengambil golek kayuku yang terjatuh, Kakang. Tapi kau bisa mati konyol, tahu? Aku tidak bisa meninggalkan golek kayuku tergeletak di sini. Aku harus mengambilnya. Kau berani sekali melompat dari punggung kuda. Kalau sampai tubuhmu cedera, bagaimana? Aku yang harus bertanggung jawab di depan Paman Kamandanu. Aku yang pasti kena marah. Dasar bocah simping. Kau membuatku susah saja, Ayu. Kalau kamu berhenti sebentar, aku tidak akan melompat dari punggung kuda. Aku tidak bersalah, Kakang. Kau yang bersalah. Mengapa kau malah mempercepat lari kuda? Kau ingin golek kayuku ini terlepas dari tanganku, bukan? Golek kayu. Aku bosan mendengarnya. Dengar, Ayu. Kalau kau masih membawa-bawa golek kayumu itu, aku tidak akan mengajakmu pulang ke Majapahit. Aku akan pulang sendirian. Terserah padamu, Kakang. Aku juga berani pulang sendiri. Kau harus jalan kaki sampai ke Majapahit. Aku sudah biasa berjalan kaki. Bahkan, selama ini kemana-mana aku selalu jalan kaki bersama Nenek Raga Runting. Ayu, serahkan golek kayu itu padaku. Untuk apa? Kau tidak menyukai barang ini, bukan? Aku akan menghancurkan golek kayumu itu. Aku akan merusakkannya. Aku akan membakarnya habis. Aku benci golek kayumu itu. Benda itu tidak membawa manfaat apa-apa. Benda itu hanya menyebarkan keributan di antara kita. Selama ini, Paman Kamandanu dan Bibi Sakauni menyuruh agar kita selalu rukun. Tapi, bagaimana kita bisa rukun selama golek kayu itu masih tetap kau gendong-gendong? Kau jahat, Kakang Panji. Golek kayu ini tidak bersalah apa-apa. Dia mengganggu apa? Dia hanya sebuah golek kayu. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia tidak bisa memaki-maki seperti Kakang Panji. Dia tidak bisa marah-marah. Lihatlah, dia pun tidak tersinggung, walaupun kau berkata-kata kasar kepadanya. Bahkan, dia selalu tersenyum. Apa salahnya? Mengapa dia harus dirusakkan? Mengapa harus dibakar? Kau kejam, Kakang Panji. Aku benci padamu. Ayu, bocah simping. Jadi kau lebih memilih golek kayu butut itu daripada aku, kakakmu sendiri. Aku tidak mau mempunyai kakak kejam. Aku tidak mau mempunyai seorang kakak yang kasar dan bengis. Cepat, serahkan golek kayumu itu padaku. Kau menyerahkannya atau tidak? Tidak. Kurang ajar. Kalau begitu, aku harus merebutnya. Sini golek kayunya. Berikan padaku. Cepat, berikan. Jangan, Kakang. Berikan. Jangan, Kakang Panji. Jangan. Panji Ketawang sudah tidak sabar lagi. Dia terus merangsek adiknya. Dia memburu Ayu Wandira dan berusaha merebut golek kayu Mandana. Ayu Wandira melompat terengginas dan dia selalu berhasil meloloskan diri dari sergapan Panji Ketawang. Panji Ketawang menjadi sangat kesal dan dia heran sekali. Ayu Wandira dapat bergerak dengan cepat dan lincah sambil terus melindungi golek kayunya. Ayu Wandira menggunakan dasar-dasar jurus emban gendong momong. Sementara itu Panji Ketawang tidak mau kalah. Dia terus mendesak Ayu Wandira. Suatu ketika dia lengah. Ayu Wandira berkelit pinggang. Kemudian kakinya menyapak perut Panji Ketawang. Aduh, kurang ajar kau, Ayu. Kau telah menyepak perutku. Aduh, maafkan aku, Kakang Panji. Salahmu sendiri. Mengapa kau mau merebut golek kayuku ini? Budak edan. Aku tidak mau kalah. Aku tidak mau menyerah. Golek kayumu itu harus kurebut dan kubakar. Ayo, sini. Serahkan golek kayumu. Cepat, serahkan padaku. Hup, hai, iya. Hup, hiat, hiat, hai, hiat, hup,
menyerbu ke arah adiknya dengan membabi buta. Bahkan sekali waktu dia mengirimkan tendangan ke arah Aiwandira. Tapi Aiwandira tetap pada pendiriannya. Ia tidak akan menyerahkan golek kayu Mandana kepada kakaknya. Dan ketika mereka sedang berkelahi dengan serunya, mendadak saat itu nampak rombongan orang-orang berkuda mendekat. Paman, Kakang Panji nakal, Paman. Dia mau merebut golek kayuku. Kalian semuanya nakal. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Mengapa kalian bermain-main terlalu jauh? Kakang Panji yang mengajakku, Paman. Benarkah itu, Panji? Panji, mengapa kau diam saja? Apa kau tidak mempunyai lidah untuk menjawab? Benar kan? Kau yang mengajak adikmu bermain-main sampai kemari? Iya, Paman. Benar. Mengapa justru kau yang mengajari adikmu berbuat kenakalan? Kau sudah lebih besar, Panji. Seharusnya kau memberi contoh-contoh yang baik. Aku tadi sudah berpesan apa kepadamu? Jagalah adikmu baik-baik di rumah. Tapi kau malah mengajaknya bermain-main sampai ke tempat ini. Maafkan saya, Paman. Soalnya saya tidak betah tinggal di rumah terus-menerus. Alasan. Kau selalu mengemukakan alasan. Kau tidak pernah belajar memperbaiki kesalahan, tapi selalu menyodorkan alasan. Itu tidak baik, Panji. Kalau kau tidak bisa merubah sikapmu itu, kau tidak akan bisa memperoleh kemajuan apa-apa. Kau dengar kata-kataku ini? Iya, Paman. Sekarang aku mau tahu. Mengapa kalian berdua sampai ribut? Apa masalahnya? Kakang Panji mau merebut golek kayuku ini, Paman. Katanya, golek kayuku jelek. Golek kayuku bau busuk. Dan dia mau merusakkannya, mau membuangnya atau membakarnya. Benarkah demikian, Panji? Saya sebel, Paman. Ayu selalu menggendong-gendong golek kayu itu. Dia tidak bisa terlepas dari golek kayu itu. Padahal kan banyak golek kayu yang lain, yang lebih bagus, yang tidak berbau apek. Kau memang lain dengan adikmu, Panji. Kau mempunyai selera yang tinggi. Kau tidak menyukai kesederhanaan seperti adikmu itu. Pemuda macam apa kau ini? Kau hanya menyukai kesenangan-kesenangan saja. Kau hanya menyukai barang-barang yang mewah. Baiklah. Itu tidak apa-apa. Kau boleh menyukai apa saja, asal diimbangi dengan kerja keras. Tapi apa yang kau lakukan selama ini? Kau tidak pernah bekerja apa-apa. Sementara itu ada orang lain menyukai barang yang sederhana, dan kau tidak terima. Kau ingin merebutnya dan merusakkannya. Watak macam apa itu, Panji? Kau harus malu kepada adikmu. Dia ternyata lebih dewasa dibanding kamu. Sudahlah, sudah. Ayo kita pulang. Dan awas, Panji. Aku tidak ingin peristiwa ini terulang kembali. Paman, Kakang Panji tidak mau mengajakku naik kuda bersama-sama. Katanya, aku disuruh pulang sendiri. Jangan khawatir, Ayu. Sekarang ada Paman Kamandanu. Ayo, naiklah kuda bersama Paman. Tapi Paman, apakah saya masih boleh membawa golek kayu Mandana ini? Boleh saja. Mengapa tidak boleh? Golek kayumu itu toh tidak berbahaya. Ayo, cepat Ayu, naiklah. Baik, Paman. Hup. Apalagi yang kau tunggu, Panji? Cepat naik ke atas kudamu. Kita pulang bersama-sama. Kakang Panji, kau masih marah padaku ya? Kau suka mengadu-adu di depan Paman Kamandanu. Akhirnya, akulah yang kena sasaran. Aku dikatakan pemuda pemalas, tidak suka bekerja keras. Aku tidak bermaksud buruk kepadamu, Kakang Panji. Aku hanya mengatakan apa adanya. Kau memang tidak sayang pada kakakmu. Ah, tidak, Kakang. Aku sayang padamu.
Tapi kau jangan menjadi seorang kakak yang jahat. Kalau kau menjadi seorang kakak yang baik, aku akan sayang sekali padamu. Aku tidak akan berani melawanmu, dan aku selalu menuruti perkataanmu. Sudahlah, aku tidak mau ribut-ribut lagi. Kalau sampai Paman Arya Kamandanu mendengar, pasti akulah yang disalahkan. Sudahlah, masa bodoh dengan golek kayumu itu. Aku tidak peduli lagi. Apakah golek kayu itu akan kau gendong-gendong, atau kau dekap-dekap sambil tidur, atau akan kau makan, terserah. Aku tidak mau turut campur lagi. Maafkan aku, Kakang. Aku berjanji, kalau kau tidak mengganggu golek kayuku, aku berjanji akan menuruti perkataanmu. Ada apa, Kakang Panji? Perutku, aduh. Apakah perutmu masih sakit? Mari, Kakang, coba aku lihat sebentar. Tidak usah, biarkan saja. Maafkan aku, Kakang Panji. Aku tidak sengaja menendang perutmu. Oh ya, mungkin lebih baik ku beritahukan pada Paman Kamandanu. Kalau memang perutmu masih sakit, Paman Kamandanu atau Bibi Sakauni bisa mencarikan obatnya. Tidak usah, biarkan saja perutku sakit. Nanti juga sembuh sendiri. Rupanya kalian berdua belum tidur ya? Belum, Bibi Uni. Kami belum mengantuk. Kalau begitu kemarilah. Ayo, kalian berdua ikut aku. Paman Kamandanu menunggu kalian di ruang pendopo. Ada yang ingin kami bicarakan dengan kalian berdua. Ayo Panji, ayo. Ya, Bibi Uni. Ayo, Kakang. Duduklah Panji. Dan kau Ayu, duduklah baik-baik. Ya, Paman. Ya, Paman. Ada apa, Paman? Ada hal yang ingin kusampaikan pada kalian, khususnya padamu Ayu. Begini, sudah beberapa saat lamanya kau tinggal di Majapahit bersama Paman, bersama Bibi Uni dan kakakmu Panji Ketawang. Ya, Paman. Tapi rupanya ada hal-hal yang belum kau ketahui. Sekarang dengar baik-baik. Tinggal di istana seperti ini jauh berbeda dengan tinggal di tempat-tempat lain, di tengah-tengah masyarakat bebas. Di istana ini mempunyai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan-peraturan apa saja, Paman? Ya, banyak sekali, Ayu. Peraturan ataupun adat istiadat di istana ini sangat ketat. Dan tidak seorang pun yang tinggal di istana ini diizinkan bertingkah laku semau-maunya. Misalnya saja ya, jika Ayu berpapasan dengan salah seorang pembesar istana, maka Ayu harus jongkok dan menundukkan wajah. Ayu tidak bisa berjalan begitu saja seperti yang biasa kau lakukan di tengah-tengah masyarakat biasa. Di istana ini semuanya serba diatur. Cara bicara kita diatur, cara berpakaian juga diatur, cara makan, cara menerima tamu, cara memperlakukan tamu, dan cara kita bergaul diatur dengan ketat. Tidak boleh semau-maunya. Di samping itu Ayu, ada tempat-tempat yang tidak boleh kita kunjungi sembarangan. Seperti Istana Kaputren misalnya, atau Istana Kasatrian, atau Istana Sang Prabu sendiri. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk. Ayu memang seenaknya saja kalau berjalan, Paman. Dia tidak pernah mau jongkok dan menundukkan wajahnya. Dia juga tidak mempunyai sikap yang sopan terhadap orang-orang yang lebih tua. Dan cara bicaranya juga kasar, kampungan, ceplas-ceplos. Kau yang harus mengajarinya, Panji. Tentu saja Ayu belum tahu semua itu. Dia belum lama tinggal di lingkungan istana ini. Dia masih harus banyak belajar. Dia masih harus berusaha menyesuaikan diri. Mengapa semuanya harus diatur, Paman? Ya, memang seperti itulah keadaan atau kehidupan di lingkungan istana. Paman sendiri tidak tahu mengapa harus begitu. Tapi ada sebuah pepatah Jawa yang mengatakan, Deso mowo coro, negoro mowo toto. Artinya, kehidupan pedesaan mempunyai adat dan tata caranya sendiri.
Demikian pula kehidupan di tengah-tengah atau di lingkungan istana, atau di tengah-tengah masyarakat kota, mempunyai adat ataupun tata caranya sendiri. Karena itu Ayu, mulai sekarang kau harus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan istana. Sebab kalau tidak, semua itu bisa mendatangkan kesulitan bagi kita. Dengar Ayu, kau tidak bisa berbuat semau-maumu di sini. Kalau dulu di tengah-tengah hutan, kau bisa berteriak-teriak sesuka hatimu. Tapi di sini tidak boleh. Kau harus mentaati semua peraturan yang berlaku. Bukan hanya Ayu, kau sendiri juga harus mentaati peraturan itu, Panji. Sekalipun kau lebih lama tinggal di lingkungan istana ini, kau juga masih seringkali berbuat kekeliruan. Pokoknya kalian berdua harus berhati-hati. Kalau ada sesuatu, jika kalian menginginkan sesuatu, kalian harus merundingkannya lebih dulu dengan paman ataupun bibi Buni, ya? Sebab ketahuilah, pamanmu adalah seorang panglima perang. Dan sebagai seorang panglima perang, namanya cukup disegani. Karena itu kehidupan kita selalu disorot oleh orang lain. Kehidupan kita selalu diintip oleh orang lain. Jika sampai salah seorang di antara kita melakukan kesalahan, sekalipun kesalahan itu kecil, maka berita itu pasti akan segera tersebar meluas kemana-mana. Bagaimana Ayu? Ya, kau memang masih terlalu kecil. Tapi, walaupun masih kecil, kau harus berusaha memahami persoalan ini, ya? Ya, Bibi Buni. Sekarang, saya akan berhati-hati. Saya akan menuruti segala petunjuk dan nasihat Bibi Buni ataupun dari Paman Arya Kamandanu. Bagus. Syukurlah Ayu. Ayu anak yang baik. Ayu tentu bisa mengerti apa yang paman maksudkan. Sekarang kalian